Halo Survivor Indonesia. Siang hari ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua Surabaya. Wilayah ini diduga merupakan peradaban Eropa pertama yang ada di Surabaya. Kebetulan saya sedang berada di depan gedung The Jeffes Bank, sebuah bangunan era peninggalan kolonial yang masih tersisa dan sangat terawat dengan rapi di kota Surabaya. Mari ikuti perjalanan saya menyusuri kawasan Kota Tua Surabaya. Yuk. Inilah salah satu sudut dari gedung The Jeffes Bank, sebuah bank yang telah berdiri sejak era kolonial Belanda. Tampak sekali konstruksi gedung ini sangat kokoh, khas banget dengan arsitektur ala-ala Belanda, di mana di setiap sudut bangunannya ada semacam bastion begitu. Sementara di kiri adalah bekas kantor telepon Belanda yang sekarang menjadi gedung Telkom Surabaya. Sudut lain dari The Jeffes Bank. Sementara di kiri ini adalah taman sejarah, dulu bernama Taman Jayeng Rono, yang merupakan bekas alun-alun pada masa pemerintah kolonial Belanda. Sementara di kanan saya berjalan, atau tepatnya di seberang dari alun-alun lama Surabaya ini, adalah gedung Internasio atau gedung Internasio. Dulu bernama International Trading Handel Vereniging Rotterdam, dibangun sekira tahun 1927 oleh Algemeen Ingenieurs and Architecten Bureau, yang menurut catatan sejarah arsiteknya bernama Insinyur Franz Johann Laurens Gitschel. Sementara di depan sana tampak menjulang tinggi adalah gedung Cerutu. Ada sebuah kubah atau menara yang menjadi ciri khas dari gedung ini. Gedung Cerutu sendiri sebenarnya adalah bekas kantor pabrik gula yang bernama Maatschappij tot Exploited van het Boereldrobbersnood. Gedung Cerutu saat ini entah dijadikan tempat apa, saya kurang tahu. Survivor Indonesia. Yang jelas, Jalan Raja Wali ini menjadi salah satu pusat kota tua di Surabaya, yang konon merupakan salah satu peradaban pertama bangsa-bangsa Eropa yang tinggal di kota Surabaya. Inilah sisi lain dari taman sejarah atau alun-alun kota lama Surabaya. Kebetulan pada pagi hari ini ada komunitas Heritage Arsitektur Surabaya yang sedang melakukan skate on the spot terhadap beberapa titik
dari kota lama Surabaya atau kota tua Surabaya. Ada penampakan. Saya mencoba mengambil angle yang berbeda dari gedung Cerutu. Inilah gedung yang menjadi ikon dari Jalan Raja Wali Surabaya. Gedung yang menjadi salah satu khas dari kota tua Surabaya. Ini adalah sisi lain dari gedung Internasio. Di gedung inilah Sekutu menjadikan markas ketika mendarat di kota Surabaya. Di seberang gedung Internasio saat ini digunakan oleh Hotel Arcadia. Sementara Hotel Arcadia ini dulu adalah gedung dari NV Jewelry & Co, yaitu sebuah perusahaan perkebunan yang sudah berusaha atau berbisnis di Hindia Belanda sejak tahun 1900 sekian. Gedung Internasio juga merupakan salah satu saksi sejarah. Di gedung inilah pasukan Sekutu dikepung oleh arek-arek Surabaya pasca mereka mendarat kembali di Surabaya dengan membonceng tentara Belanda. Bangunan bercat pintu hijau yang sekarang menjadi warung di seberang jalan itu dulu adalah The Surabaya Apotik atau apotik pertama di Surabaya. Sekarang menjadi warung makan bercat hijau itu. Sementara di sampingnya adalah gedung Yayasan Dana Pensiunan Perusahaan Perkebunan atau Nusamed Healthcare yang berada tepat di samping Apotik Surabaya. Gedung BNI ini juga salah satu gedung legend di kota tua Surabaya. Dia berada di salah satu sudut sebelah selatan The Javes Bank tadi. Jalan Kasuari Surabaya sekaligus merupakan salah satu titik kota lama Surabaya yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Jembatan Merah. Di seberang Jalan Kasuari inilah Apotik Surabaya atau The Surabaya Apotek berdiri. Sementara di sampingnya adalah bekas Nusamed Healthcare milik perkebunan Belanda. Saya lanjutkan perjalanan menuju Jembatan Merah, ikon dari kota tua Surabaya. Survivor Indonesia, inilah jembatan legendaris, Jembatan Merah Surabaya.
Di tempat inilah Jenderal Malabi tewas setelah dihadang arek-arek Surabaya pasca Perang Kemerdekaan. Jembatan ini pula yang menyisakan peristiwa bersejarah milik arek-arek Surabaya. Berada di jantung kota tua Surabaya. Di sisi Jembatan Merah Surabaya yang tampak merah itu adalah bekas dari dermaga tua Geruton Boom. Saya lanjutkan perjalanan menuju Jalan Kembang Jepun. Di sudut sebelah kanan itu adalah gedung Koran Radar Surabaya, Grup Jawa Pos, yang dulu di era pemerintah kolonial Belanda merupakan kantor The Unibank voor Nederland and Kolonial, sebuah bank Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam dan mempunyai kantor cabang di Surabaya, tepatnya di Jalan Kembang Jepun. The Unibank voor Nederland and Kolonial. Sebentar lagi saya akan melintasi jalan Jembatan Merah atau dulu merupakan kompleks William Skate. Nah, inilah gedung legendaris, gedung Singa, atau dulu bernama Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Livrente te Amsterdam, sebuah kantor perusahaan asuransi jiwa dan tunjangan hidup Amsterdam. Orang-orang biasa menjulukinya The Algemene untuk menyebut gedung Singa tersebut. Disebut gedung Singa karena di depan gedung ini ada sepasang patung singa. Dan sekarang saya mulai memasuki Jalan Mliwis. Di jalan inilah disinyalir merupakan perumahan orang-orang VOC yang ada di kota tua Surabaya. Kawan-kawan survivor Indonesia bisa melihat sepanjang kiri dan kanan jalan tampak bangunan-bangunan tua era kolonial yang memang merupakan bekas dari perumahan orang-orang VOC. Di jalan ini pula berdiri pabrik sirup pertama di Surabaya. Tadi sudah terlewat, kawan-kawan. Kiri jalan saat masuk Jalan Mliwis tadi sebenarnya ada sebuah bangunan bersejarah juga, yaitu perusahaan lemon bernama Siropen yang sudah berdiri di kota tua Surabaya ini sejak tahun 1923. Di lain waktu saya akan mereview keberadaan pabrik sirup legendaris, pabrik sirup yang sudah ada di Surabaya sejak era pemerintahan kolonial Belanda. Saya terus menyusuri Jalan Mliwis dan di ujung sana terdapat gedung PTPN yang dulu merupakan gedung Handelsvereniging de Amsterdam atau HVA, sebuah kantor perkebunan milik Belanda. Sementara di sampingnya terdapat bekas kantor militer yang sekarang menjadi gedung Polrestabes Surabaya, tepat berada di seberang dari gedung Handelsvereniging de
Amsterdam, AVA. Di ujung sana yang menjulang tinggi itu adalah gedung BII Surabaya atau gedung Bank Internasional Indonesia Surabaya. Gedung BII ini dulu bernama Netherlands Bank yang sudah berdiri sejak tahun 1833, merupakan bank tabungan milik pemerintah Belanda yang berpusat di Amsterdam dan membuka cabang di kawasan Kota Tua Surabaya ketika itu pada tahun 1833. Saya mulai meninggalkan Kota Tua atau Kota Lama Surabaya dan akan menuju kantor gubernur atau dulu adalah kantor Presiden Surabaya. Sepanjang Jalan Kebun Rojo tampak juga masih bertebaran bangunan-bangunan dengan arsitektur khas era kolonial Belanda. Hampir di sepanjang Jalan Kebun Rojo, dimulai dari kantor BII Surabaya tadi sampai terus ke selatan meninggalkan Kota Tua menuju ke arah kantor gubernur atau kantor presiden ketika itu. Inilah perempatan Kebun Rojo, dan saya sempat shoot sebentar tadi adalah kantor pos besar Surabaya yang juga sudah berdiri sejak era kolonial Belanda. Inilah penampakan lain dari pinggiran Kota Tua Surabaya. Survivor Indonesia, akhirnya kita sampai di penghujung jalan-jalan atau telusur Kota Lama Surabaya, telisik Kota Tua Surabaya. Sampai di sini juga review kita, sampai